Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 ya. Untuk kelas MIPA maupun IIS ya. Ini materinya ya. Kita akan membahas bab ketiga. Nah, ini ya. Bab ketiga ini tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal ya. Nah, di sini kehidupan politik dan awal kemerdekaan. Keadaan kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan itu sangat kacau ya, sangat buruk. Faktor yang menimbulkan ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya adalah adanya pertentangan atau persaingan antar parpol atau partai politik ya, yang berbeda ideologi. Ada ideologi Islam, ada ideologi nasionalis, ada ideologi komunis. Memang sudah dari zaman dahulu kita berbentrokan dengan ideologi nasionalis yaitu Pancasila, ideologi Islamis ya, makanya ada kan DII gitu ya. Terus ada ideologi komunis atau PKI itu ya. Nah, selanjutnya juga yang faktor internal juga adanya gangguan ya dari bangsa sendiri. Misalnya pemberontakan PKI Madiun 1948. Nah, di mana kalian juga tahu ya apa itu PKI, seperti apa? Dia adalah paham komunis ya, Marxisme ya yang berkiblat pada Rusia. Ya. Nah, di sini serta gerakan DITII. DITII ini adalah ideologi Islam, Darut Tauhid Islam ya, atau Tentara Islam Indonesia, TII-nya. Nah, yang dipimpin oleh Kertasuwiryo 1949 di Jawa Barat. Selanjutnya adalah negara Indonesia baru lahir, masih sistem pemerintahannya yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan ya, dari sistem presidensial berubah menjadi parlementer. Presidensial itu segala sesuatu berdasarkan atas instruksi dari presiden ya. Beda sama republik. Kalau republik itu di tangan rakyat, tapi kalau presidensial itu segala sesuatu atas nama presiden. Nah, pada tanggal 14 November 1945, Indonesia belum memiliki kelengkapan negara yang baik. Nah, faktor Nah, di sini faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang pertama ada kedatangan tentara sekutu, yaitu tentara sekutu Inggris ya. Inggris yang diboncengin oleh Nica atau Belanda. Jadi sekutu itu temenan ya. Sekutu itu temenan ya. Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol itu tentara sekutu, termasuk Amerika Serikat juga. Nah, yang ingin menjajah kembali Indonesia. Jadi 1945 negara kita sudah merdeka, tapi bangsa Eropa ini karena Indonesia kosong, Belandanya udah pergi kan, kalah dari tentara sekutu. Nah, Inggris dan Belanda ini mencoba masuk lagi ke Indonesia, mencoba menjajah lagi. Dia nggak terima, belum move on ya dari Indonesia. Nah lalu yang faktor eksternalnya, Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai sekutu datang, sehingga berbagai daerah sering terjadi peperangan dengan tentara Jepang. Sama Jepang juga belum mau move on dari Indonesia ya. Nah, untuk mengatasi keadaan politik dan pemerintahan awal kemerdekaan, pemerintah melakukan upaya yang pertama, mengangkat presiden dan wakil presiden, di mana presiden dan wakil presidennya adalah
presidennya Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dan lalu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ya, dan Komite Nasional Daerah atau KNID ya. Nah, atau setara lembaga pemerintahannya DPR MPR kalau sekarang ya. Selanjutnya menetapkan Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi ya, karesidenan. Lalu di sini mengesahkan 12 menteri dan 1 kementerian negara, membentuk kabinet, membentuk Tentara Nasional yang bernama TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kalau sekarang TNI ya. Nah, TKR ini didirikan pada tanggal 5 Oktober 1945. Ya, kemarin berarti ulang tahun ya. Ulang tahun TNI 5 Oktober. Selanjutnya, mengeluarkan maklumat dari Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 tentang KNIP yang diberi kekuasaan dan ikut serta dalam menetapkan GBHN sebelum MPR DPR dibentuk. GBHN apa sih? Garis Besar Haluan Negara ya. Selanjutnya mengeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan parpol untuk menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Nah, pendirian partai politik tersebut berarti Indonesia menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu bebas. Jadi kalau komunis itu kan segala sesuatu diatur oleh pemerintah. Kalau demokrasi berarti bebas. Kalian bebas mendirikan partai politik. Ya. Selanjutnya, mengeluarkan maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer, yaitu Sultan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Jadi presidensial, parlementer, sampai republik ya. Nah, selanjutnya kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan yang pertama, Indonesia baru saja terlepas dari penjajah Belanda dan Jepang yang telah menguras kekayaan Indonesia. Bagaimana tidak ya, kekayaan kita dibawa ke Belanda semua, ke Jepang semua ya. Makanya arsip-arsip yang penting itu dibawa ke Belanda. Makanya banyak di Belanda itu peninggalan Indonesia. Keadaan politik dan keamanan Indonesia kacau sehingga ekonomi menjadi bertambah kacau. Nah, selanjutnya adalah inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus. Nah, inflasi yang tinggi karena beredarnya 3 mata uang sekaligus. Nah, kita belum mempunyai mata uang pada saat awal kemerdekaan ya. Ada mata uang The Java Banks, ada mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan ada mata uang pemerintah Jepang ya. Indonesia belum bikin ya. Nah, selanjutnya ada blokade Belanda terhadap jalur perdagangan Indonesia, yaitu sehingga kegiatan ekspor dan impor mengalami kegangguan. Jadi ada pemblokadean di mana pemerintah Jepang ini nggak boleh bangsa Indonesia tuh ekspor dan impor. Pokoknya diblokade, ya diembargo ya, dikucilkan. Pokoknya barang dagangan dari Indonesia jangan ada yang beli. Begitupun sama. Kalau Indonesia pesen barang dari luar jangan ada yang ngasih, gitu ya. Kurang lebih seperti itu Belanda ya. Selanjutnya kas negara kosong. Pajak dan biaya berkurang sementara pengeluaran negara bertambah banyak. Kalau dibilang krisis sekarang 2020 sama 98 masih jauh lebih parah dari krisis awal kemerdekaan. Karena kas negaranya kosong, utangnya banyak, kita belum punya uang baru atau uang apa sih namanya uang negara kita ya. Uang rupiah tuh belum punya. Jadi bagaimana kacaunya pada saat itu ya. Nah,
Usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan kehidupan awal ekonomi adalah yang pertama, mengadakan pinjaman nasional ya. Mengadakan pinjaman nasional untuk memperoleh dana dari masyarakat. Selanjutnya menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan Februari 1945. Lalu mengeluarkan ORI. ORI itu apa? Uang Republik Indonesia. Ini nih ya, ORI ini. Selanjutnya pembentukan Bank Negara Indonesia atau BNI untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi. Membuat program rencana produksi 5 tahun atau Plan Kasimo ya oleh Menteri Makanan dan Rakyat. Kalau sekarang Menteri Perekonomian ya. Meningkatkan produksi pertanian. Isi rencana produksi 5 tahunan Plan Kasimo, yaitu memperbanyak bibit kebun unggul, penanaman kembali tanah-tanah kosong, pencegahan penyembelihan hewan pertanian, pemindahan 20 juta Jawa di Sumatera dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun. Lalu mendorong para pengusaha swasta untuk tergabung dalam PTE, Persatuan Tenaga Ekonomi ya. Pada tanggal 19 Januari 1947 pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi ya. Mengadakan program perang. Nah, selanjutnya latar belakang lahirnya demokrasi liberal ya. Pada masa ini seluruh sistem pemerintahan atau aturan hukum masih berasal dari Belanda. Hal ini merupakan sebab dari Konferensi Meja Bunda atau KMB pada tahun 2 November 1949. Adapun lahirnya beberapa sistem pemerintahan demokrasi liberal. Yang pertama, situasi dunia yang sedang mengembangkan demokrasi. Fasis militerisasi menjadi musuh dunia. Pihak pemenang dunia adalah pihak landasan demokrasi. Penetapan pemerintah tentang kebebasan berorganisasi atau maklumat 3 November 1945. Mencontohkan pemerintah gaya barat. Nah, Undang-Undang Sementara 1950. Nah, ya. Selanjutnya kita ke kehidupan politik pada masa demokrasi liberal ya. Setelah kembali bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1950, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, di mana Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sedangkan sistem pemerintah menganut sistem parlementer. Nah, pelaksanaan sistem demokrasi liberal di Indonesia membawa dampak. Sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat. Ya, program kabinetnya sering tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sering terjadi persaingan antar partai. Nah, partai-partai besar seperti PKI, Masyumi, PNI, NU itu ya. Nah, di sini adapun kabinet-kabinet Republik Indonesia pada demokrasi liberal adalah yang pertama Kabinet Nasir, bisa dibaca ya. Kabinet Nasir ini dibentuk 6 September 1950 dengan Perdana Menterinya adalah Muhammad Nasir. Ya, berasal dari Masyumi ya. Masyumi ini Islam ya. Adapun program Kabinet Nasir adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstitusi dalam waktu singkat, meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman, menyempurnakan organisasi pemerintah dan militer, mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan, perjuangan pembebasan Irian Barat.
Ya. Selanjutnya, kemajuan Kabinet Nasir, yaitu dibubarkan Kabinet Yasir dibubarkan 21 Maret 1951. Karena apa? Mendapat mosi tidak percaya ya dari masyarakat ya. Akibatnya persoalan Irian Barat yang dirintis Kabinet Nasir mulai menemui jalan buntu. Irian Barat mana sih? Papua ya. Papua yang sekarang. Persoalan peraturan mengenai pembentukan DPRD yang dinilai pihak oposisi dianggap menguntungkan Partai Masyumi. Ya. Selanjutnya Kabinet Sukiman atau Suwiryo. Kabinet Sukiman dibentuk 26 April 1951. Nah, program kerjanya, adapun Kabinet Sukiman capaiannya adalah perusahaan kecil mengalami kemajuan, perlindungan terhadap kaum buruh, dan perluasan lapangan pendidikan. Nah, pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman ini dinyatakan demisioner. Adapun penyebabnya jatuhnya Kabinet Sukiman karena Menteri Luar Negeri Subadrio menandatangani kesepakatan tentang bantuan ekonomi dan militer Duta Besar AS ya. Pihak oposisi menilai Kabinet Sukiman menjalankan politik di luar negeri dinilai lebih condong kepada Barat. Ya. Kabinet Wilopo ya. Kabinet Wilopo ini dibentuk 30 Maret 1952 dengan Perdana Menteri Wilopo yang berasal dari PNI. Program kabinet ini lebih memfokuskan pada kesejahteraan umum ya dan pemajuan ekonomi ya. Selanjutnya Kabinet Ali Sastro Amijojo ya. Nah, Kabinet Ali Sastro Amijojo pada 31 Juli 1953, Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo berasal dari PNI. Program kabinet ini mencangkup 4 hal, yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran, pembebasan Irian Barat secepatnya, politik bebas aktif, dan peninjauan KMB, dan penyelesaian partai politik ya. Adapun keberhasilan Kabinet Ali, ini. Keberhasilan Kabinet Ali menyelenggarakan KAA, yaitu Konferensi Asia Afrika, dengan penandatanganan dui negara RRC. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amijojo ya. 1. Menyelenggarakan KAA mampu mengangkat citra Indonesia di dunia internasional ya. Pada tanggal 24 Juli 1955, Kabinet Ali Sastro Amijojo menyerahkan mandat karena adanya perselisihan pendapat dengan TNI AD ya dalam hal pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Ya. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Ya. Kabinet Burhanuddin Harahap dilantik pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi beberapa partai dengan Partai Masyumi sebagai intinya. Kemajuan yang menonjol pada Kabinet Burhanuddin adalah berhasilnya menyelenggarakan pemilu 1. Selanjutnya berhasil mengatasi kemelut di tubuh TNI AD. Pemberantasan korupsi. Nah, selanjutnya adalah Kabinet Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Kabinet Ali Sastro Amijojo II dilantik pada 24 Mei 1956. Merupakan koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Nah, adapun kabinet ini adalah pembangunan 5 tahun atau pelita perjuangan Irian Barat, produk politik luar negeri bebas aktif, pembentukan daerah otonomi, dan pemilihan DPRD.
Jadi otonom itu pemberian daerah kekuasaan pada daerah. Contohnya Jawa Barat diberikan otonomi dari pusat untuk mengatur daerahnya bagaimana Jawa Barat harus maju. Gitu. Itu namanya otonom. Mengusahakan nasib buruh, ya, menyehatkan keuangan negara serta melakukan sistem ekonomi. Nah, kemajuan Kabinet Ali yaitu pembangunan pabrik Gersik, impor surplus. Impor berarti kan pembelian ya, pembeliannya surplus berarti bertambah belinya kita, ya. Selanjutnya lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1557 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, berisi tentang peraturan mengenai pembagian kekuasaan, pemekaran Aceh, Kalimantan yang dibagi menjadi 3 provinsi, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, ya. Ini ya. Nah, selanjutnya Kabinet Juanda, ya. Kabinet Juanda ini didirikan 9 April 1957, ya. Kabinet Juanda mempunyai program kerja yang dinamakan Pancakarya. Pancakarya itu yang pertama membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan RI, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Nah, selanjutnya sistem partai. Sistem kepartaian, ya. Kepartaian Indonesia muncul ketika 3 November 1945, ya. Di sini ketika pertama kali dikeluarkan maklumat ini sudah berlangsung berdiri 10 partai bertahap hingga 1946, ya. Masyumi, ya, ada partai Masyumi. PKI, ada PBI, ada PR Jelata, ada Parkirindo, ada PSI, ada PRS, ada PKRI, ada Permai, ada PNI, ya. Nah, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.